Kedepannya juga kita akan selalu menggunakan pemanggilan view lewat controller. Jadi tidak langsung seperti ini gitu ya. Assalamualaikum. Halo Sobat USL. Jumpa lagi dengan Bang Rajo di channel YouTube OneString Lab di playlist Yuk Ikutan BL alias Belajar Laravel. Di video kali ini Bang Rajo akan membahas mengenai routing di Laravel. Sebelum masuk ke materi routing, mari kita lihat dulu struktur folder yang ada di Laravel 9. Kita ketahui bersama bahwa konsep pemrograman di Laravel adalah MVC, yang merupakan kepanjangan dari model view controller. Nah, kita coba lihat di mana saja posisi MVC tersebut pada Laravel. Untuk model, berada di folder AP, ya, dalam folder models. Sedangkan controller berada di folder app, kemudian masuk ke folder HTTP, kemudian di dalam folder controllers. Ya. Untuk view, itu berada di folder resources, di dalamnya ada views, nah ini dia, folder view. Ada sebuah file lagi yang akan Sobat OSL sering gunakan, yaitu web PHP, yang berada di dalam folder roots, ya seperti ini. Nah, pada video kali ini kita akan banyak membahas tentang file dari web.php. Nah, sebelumnya kita jalankan dulu ya Laravelnya. Oke, kita cd Laravel dulu, cd Laravel 9. Kemudian kita jalankan php artisan serve. Oke, kita buka di sini. Oke, itu. Nah, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya tampilan ini nih didapat dari mana gitu ya. Nah, kita lihat pada file web.php ini ya, ada yang namanya root ya. Kita hapus saja ya, yang hijau ini. Oke. Nah, root. Root ini adalah bentuk alamat ya, yang slash gini artinya bentuk alamat. Alamat di aplikasi kita. Kalau dia slash gini berarti dia pada posisi utama ya, atau root, ROOT gitu ya. Kalau ini ROUT, ya. Nah, saat kita posisi di utama seperti ini kan di utama nih, ya slash gini, itu Laravel akan memanggil view welcome, ya. Kok view welcome? Tahu dari mana? Ya, karena dari rootnya kita lihat di sini return view welcome. Nah, kita lihat view welcome itu ada di mana? Ini ya. Welcome.blade inilah views yang diambil oleh atau view yang diambil oleh Laravel saat kita menggunakan root ini ya, slash. Kita buktikan ya dengan kita merubah beberapa data, kita rubah di yang mana ya? Oke, kita rubah ini aja nih, Laravel has wonderful. Ini kita tambahin 9 ya. 9 gitu, Laravel 9. Kita lihat di websitenya ini kan nggak ada 9-nya ya. Oke, kita refresh. Nah, jadi Laravel 9. Berarti memang saat kita memanggil root slash gitu maksudnya, maka dia memanggil view welcome. Nah, sekarang kita coba ya. Kita bikin file baru namanya misalkan depan dot blade ya. Kalau di Laravel semua views-nya harus kita kasih nama pakai blade belakangnya ya. Depan titik blade.php. Gitu. Oke, ini kita bikin sederhana aja ya. A1 depan ya. A1 gitu. Kemudian misalkan kita bikin satu paragraf lah. Biar nggak sepi-sepi amat ya. Misalkan Loren 100 gitu. Waduh. Oke, kita workback. Oke. Nah, kita ingin membuat halaman ini tampil di Laravel di aplikasi kita ya atau di web kita seperti ini.
Nah, sekarang kita mau tentukan dulu cara kita memanggilnya. Oke, kita manggilnya mau kita panggil dengan slash depan aja, samain gitu ya. Walaupun nggak harus sama, depan gitu ya. Kemudian views-nya kita kasih juga depan. Nah, jadi cara memanggilnya adalah dengan slash depan, kemudian Laravel akan cek kalau slash depan itu view mana yang akan ditampilkan. Oh, ternyata view depan, yaitu depan.blade.php. Oke, sekarang kita coba ke websitenya, kita panggil slash depan, gitu ya. Nah, keluar ya. Maka akan keluar tadi yang sudah kita buat di depan. Oke, kita coba satu satu lagi ya, biar lebih jelas. Misalkan kita bikin lagi satu views yang namanya eh, tentang, gitu ya. Tentang .blade.php. Oke, kita bikin yang sederhana aja. Tentang, oke, PH1 juga. Oke, kemudian ini lorem juga 50 misalkan. Oke, view white. Oke. Ini sorry, kita belum kasih div ya. Ya, apa gitu. Oke, kita pindahin ke bawah. Ya, sip. Nah, kalau kita tentang, nah kita mau manggilnya pakai apa nih? Kita misalkan manggilnya pakai kita bedain lah ya. Ini kita panggil dengan sekilas gitu misal. Sementara ini kita panggil view-nya tentang. Nah, jadi kalau kita mau melihat view-nya tentang, maka kita harus pakai slash sekilas di sini. Jadi kita pakai slash sekilas. Nah, keluar tentang itu ya. Jadi ini salah satu cara kita membuat menggunakan root. Jadi semua halaman kita yang kita bangun di aplikasi framework Laravel itu harus didaftarkan di root ya, semuanya ya harus didaftarkan di root. Jadi apapun halaman yang sobat OSL buat itu harus terdaftar di root karena konsepnya sederhana. Ketika kita memanggil sesuatu alamat di URL kita ini, maka Laravel akan cek ke dalam root yang cocok apa. Ya, kalau ketemu yang cocok maka dieksekusi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pemanfaatan controller untuk memanggil view ya. Kalau ini kan langsung ya, ibaratnya dari root kita langsung memanggil ke view. Nah, sementara itu eh, ada cara lain, yaitu kita memanggil view tapi lewat controller. Kedepannya juga kita akan selalu menggunakan pemanggilan view lewat controller. Jadi tidak langsung seperti ini gitu ya. Oke, sekarang kita coba buat controller dulu. Nah, kita buat controllernya, kita pakai terminal baru deh. Nah, ini ya. Jadi terminal kita ada dua, satu yang tadi nyalain server, satu lagi kita akan gunakan untuk membuat controller ya. Kita ketikkan php artisan make controller. Oke, misalkan kita kasih nama controller kita tes gitu ya, tes controller. Oke, kita enter. PHP art, artisan. Kenapa dia nggak mau ya? Ini yang sebelumnya. Oke, ini kita hapus dulu. Kita pakai yang PHP aja. Jangan PowerShell ntar ya. Terminal. Ini terminal. PowerShell juga ya. Ntar ya, bentar. Oke, udah bisa nih. Oke, kita kontrol PHP artisan make controller test controller. Baru. Oke. Oke, bentar ya. Sebentar kita coba dulu. Ini tutup dulu deh. Apa lagi?
command prompt aja yang gampang. Ah, ini ya. Yang sederhana cd, masuk dulu ke Laravel 9. Oke, PHP artisan make controller, terus kita bikin test controller. Oke, enter. Ya. Nah, otomatis Laravel akan membuatkan controller kita di bawah folder controller seperti ini. Oke, akan keluar seperti ini. Nah, kita akan bikin sebuah function di dalam kelasnya, yaitu public. Misalkan function untuk melihat depan ya. Depan yang tadi kan masih dipanggil langsung melalui root. Sekarang kita panggil ya. Oke, kemudian berarti kita return view. Oke, kita return view depan. Gitu. Nah, di rootnya juga kita harus rubah. Di rootnya kita rubah bukan seperti ini lagi, tapi kita rubah ya. Ini kita kasih komen. Kemudian kita rubah dengan yang memanggil lewat controller ya. Kita root, root, kemudian titik 2 titik 2 get ya. Oke, slash depan. Oke, kita panggil depan, kemudian koma, kemudian dia tes controller. Oke. Nah, koma kelas, koma, terus kita panggil nama functionnya di test controller depan. Ya, kita panggil namanya depan. Nama depan. Kita tulis depan di sini. Oke, titik koma. Titik koma ya. Nah, tapi kita harus juga masukin use app controllernya, test controller tadi ya, yang ini kita masukin. Nah, ini nih. Nah, kita masukin di sini. Harus ada ya. Use, kemudian nama controllernya adalah test controller. Sip. Sekarang kita coba lagi di web kita. Depan. Nah, udah bisa. Jadi perbedaannya dengan depan yang sebelumnya adalah kalau depan yang sebelumnya ini dia prosesnya dari root langsung memanggil ke views. Jadi depannya ini langsung dari sini root langsung ke views. Jadi langsung manggil depan.blade.php. Tapi kalau yang ini prosesnya dia ke test controller terlebih dahulu. Ini ke sini ke test controller terlebih dahulu. Kemudian baru dia memanggil return view gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba rubah lagi yang sekilas ya. Berarti kita bikin lagi function satu lagi public function sekilas gitu ya. Kemudian kita return view tentang. Oke, tentang. Oke, sip. Nah, ini kita rubah lagi ya. Ini mirip sama ini dong ya. Ini kita komen. Oke. Tapi ini kita panggil, ini berarti sekilas. Ini sekilas juga. Ini cara manggilnya. Ini nama fungsi yang ada di dalam test controller yang saat root ini dipanggil ya. Ini dia udah manggil tentang ya. Oke, sip. Nanti kita coba lagi. Apakah ada kesalahan? Sekilas. Oke, berhasil ya. Jadi ini sudah berhasil. Kita memanggilnya lewat controller ya. Kalau yang bagian bawah atau yang ini kita panggil lewat dari root langsung ke views. Tapi kalau yang teknik ini kita panggil test controller dulu ya, baru kita ke views. Nah, itu saja mungkin untuk konsep dasar daripada root yang kita pelajari hari ini ya. Jadi semoga Sobat OSL suka dengan video ini
Ya, silakan berikan komentar dan saran di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari OneString Lab, karena video selanjutnya akan mengenai cara membuat program di Laravel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam OSL, wassalamualaikum.